penutup nggak jelas. Oke. Maksudnya baik ya, tapi penyampainya sangat buruk, rasis dan penuh kebencian. Ini bukan rasis, dia berbicara di ranah rumahnya sendiri. Video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh Halo semuanya, aku Yusul Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Atau itu udah karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya? Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Alright teman-teman, dalam video kali ini kita akan bahas tentang isu yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen, yaitu tentang senator asal Bali yang bernama Arya Wedakarna yang dinilai rasis soal penggunaan hijab bagi wanita muslim. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Mengapa beliau dapat dituding rasis? Dan bagaimanakah klarifikasi dari beliau? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama mungkin aku akan memperkenalkan dulu sama kalian siapa itu sosok Arya Wedakarna. Karena aku merasa mungkin ada teman-teman yang nonton itu belum terlalu kenal dengan sosok beliau. Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Arya Wedakarna atau lengkapnya Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Datta Wedastera Putra Soyasa III seringkali menjadi hot isu nih di kalangan pemerhati, pengamat, akademisi, lembaga keumatan, mahasiswa hingga para pelajar. Arya yang lahir di Denpasar tanggal 23 Agustus tahun 1980 terpilih menjadi senator mewakili Provinsi Bali dengan mengantongi 178.934 suara. Dan karirnya itu berawal sebagai model cover boy di majalah Aneka Jakarta pada tahun 1997. Dan kalau tidak salah, beliau ini juga sempat ngerilis lagu deh. Ada yang tahu lagunya apa? Entar komen ya. Namun, nama itu mulai dikenal secara nasional setelah memprotes sampul novel Dewi Lestari, terus sampul albumnya Iwan Fals, dan juga film Sinta Obong yang disutradarai oleh Gari Nugroho, dikarenakan dianggap melecehkan simbol agama Hindu. Dan prestasi yang dibanggakan selama ini adalah dinobatkannya sebagai doktor termuda dan rektor termuda oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Gelar rektor tersebut diraih di Universitas Mahendra Datta yang saat ini dia pimpin. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi singkat mengenai Arya Wedakarna. Lantas, apa sih yang terjadi dengan Arya Wedakarna baru-baru ini? Nah teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat ya, mungkin di TikTok, atau di Facebook, atau di Instagram, atau di Twitter sekalipun, ada potongan video. Jadi dalam video yang beredar, statement dari Arya dianggap rasis lantaran menyinggung penutup kepala. Banyak yang menilai penutup kepala ini merujuk kepada hijab yang dikenakan oleh muslimah. Ucapan Arya yang ingin agar pegawai asli Bali yang ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan dengan pegawai yang memakai penutup kepala menimbulkan kontroversi. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa nonton bersama-sama ya teman-teman, dan juga kalian nanti bisa nilai. Rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. Oke. Ini semua Middle East. Kenapa kita pakai bunga, kayak apa, kayak hijau di sini. Kalau bisa sebelum buka suruh supaya kayak bulan hijau, oke? Alright, jadi seperti itulah bagaimana potongan video yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen. Dan pada akhirnya potongan video tersebut menuai pro kontra di kalangan netizen. Tak sedikit yang menilai bahwa ucapan dari Arya Wedakarna dalam video tersebut itu dinilai rasis. Dan untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bagaimana komentar-komentar dari netizen. Sah-sah saja senator Bali bilang demikian. Bali adalah pulau dewata, tempatnya masyarakat Hindu Bali. Tidak rasis untuk mengutamakan penduduk Bali beragama Hindu dalam pelayanan terdepan sebagai wajah Bali. Terus, Bali kan terkenal nih dengan agamanya yaitu Hindu. Jadi benar jika memang mengutamakan yang nggak pakai jilbab, biar khas Balinya tidak tergerus. Boleh nggak suka, tapi jangan emosi gitulah. Mana bawa Middle East? Itu maksudnya apa sih? Diperhatikan aja ya, suster-suster pakai kerudung kok, bukan di Middle East aja. Lagian di Middle East macam di Abu Dhabi malah banyak yang terbuka. Biasakan pakai diksi yang menenteramkan. Apalagi senator. Bilang saja berpakaian adat dan juga khas Bali, nggak usah nyenggol-nyenggol yang lain, apalagi hal-hal yang berbau sara. Sedikit demi sedikit wisata Bali berjuang berbenah diri untuk bangun setelah dihajar pandemi. Lah orang-orang kayak gini yang duduk di kursi terhormat, malah dengan lidah saranya yang nggak bertulang bisa ngehancurin jerih payah rakyat Bali yang susah payah untuk bangkit. Kekuatan Bali ada di budayanya, jika berubah maka Bali akan rusak dan juga hancur. Maksudnya baik ya, tapi penyampainya sangat buruk,
rasis dan penuh kebencian. Ini bukan rasis, dia berbicara di ranah rumahnya sendiri. Faktanya ya, mereka itu merusak adat istiadat lokal di mana mereka sedang berkembang biak, tak bisa dibohongi. Kalau kalian sadar, kalian tidak akan marah. Masih ingat nggak sih waktu King Salman dulu ke Bali? Glorifikasinya besar banget nih, sampai banyak yang akhirnya buka halal food. Artinya apa? Artinya potensi wisatawan Bali itu tinggi. Dan orang muslim di Bali pun juga banyak kok kontribusi. Bisalah milih kata-kata yang lebih elok dan gak sentimen ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana beberapa komentar dari netizen. Dan teman-teman pada akhirnya untuk Arya Wedakarna itu sudah memberikan klarifikasi. Di sini beliau sudah mengunggah bagaimana potongan video itu dan juga ditambah dengan klarifikasinya. Dan di bagian caption beliau menuliskan, New, ternyata video AWK dipotong. Klarifikasi dan juga penjelasan Senator DPD Republik Indonesia Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna atas potongan video rapat resmi DPD RI B65 di masa reses pada tanggal 29 Desember 2023 yang dipotong oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan terkait aspirasi dan suara rakyat konstituen AWK agar putra atau putri daerah Bali diprioritaskan menjadi frontliner bea cukai di Airport Ngurah Rai dan kepatuhan instansi apapun di Bali pada Perda Bali nomor 2 2012 tentang pariwisata Bali yang tegas dijiwai dan bernapaskan budaya Hindu dan diperkuat Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15/2023. AWK atau Arya Wedakarna itu memahami bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung dan berkeberatan disampaikan permohonan maaf. Dumogi Indonesia damai merdeka. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana caption yang ada di video tersebut. Dan mari kita simak seperti apa klarifikasi dari Arya Wedakarna. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Atas masukan dari para tokoh bangsa dan juga para penglingsir di Provinsi Bali, maka saya, Senator DPD RI, Dr. Arya Wedakarna, dengan ini menyampaikan beberapa hal, meluruskan, mengklarifikasi terkait dengan beredarnya potongan dari acara rapat kerja kami selaku Komite 1 Bidang Hukum DPD RI Putusan Provinsi Bali. Yang pertama adalah terkait dengan adanya pertemuan rapat dengar pendapat bersama dengan jajaran Airport Ngurah Rai, Bea Cukai, dan juga instansi terkait yang bertempat di kantor Airport Ngurah Rai pada tanggal 29 Desember 2023, yang dimana dalam rapat itu kami menindaklanjuti di masa reses, masa sidang bulan Desember 2023 sebagai amanat konstitusi. Yang pertama adalah rapat terkait dengan pengawasan undang-undang tentang kepabeanan atau bea cukai, yang dimana masyarakat telah melaporkan kepada kami tentang adanya dugaan tindakan yang kurang menyenangkan, khususnya kepada warga Bali yang saat itu mengalami suatu kejadian yang kurang baik yang dilakukan oleh dua oknum petugas bea cukai. Salah satunya adalah dengan perlakuan yang tidak ramah atau perampasan paspor dengan kurang bertata etika. Wow. Maka dari itu kami sebagai wakil rakyat Bali meminta klarifikasi kepada bea cukai terkait dengan hal itu. Yang kedua adalah pengawasan terkait dengan undang-undang tentang transportasi, di mana salah satunya adalah aspirasi dari komponen warga desa adat yang ada di sekitar airport yang masih bermasalah dengan aplikator kendaraan online. Saat itu hadir perwakilan pimpinan dari koperasi transportasi beserta juga dari perusahaan aplikator online. Yang nomor 3, rapat kami laksanakan dengan agenda untuk meminta penjelasan dari pimpinan Airport Ngurah Rai atau Angkasa Pura tentang adanya berita bahwa Airport Ngurah Rai di Bali masuk dalam peringkat
airport terburuk di dunia, bersama dengan airport lainnya di Indonesia. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas Bea Cukai yang hadir dan juga pimpinan Bea Cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan, untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Saya kira hal ini yang sangat wajar. Siapapun dan dimanapun, tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat. Benar sih, benar. Yang nomor dua, memberikan arahan, termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali hadir, untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan Bea Cukai. Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bija atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyaan. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Saudara-saudara, Provinsi Bali sejak tahun 2012 telah memiliki peraturan bahwa siapapun komponen pariwisata yang ada di Bali, termasuk airport, termasuk pelayanan publik, harus mengikuti peraturan daerah yang dimana tegas bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata yang dijiwai oleh budaya agama Hindu, yakni Trihitakarana, Tatwam Asi, Satripo, Triwarga, dan Tri Kaya Parisu. Maka dari itu, saya ingin meluruskan dan juga memberikan wawasan kepada siapapun yang ingin bekerja di Bali, khususnya dari instansi negara, untuk dapat menunjukkan sikap ramah, sikap melayani dan mengayomi terkait dengan kedatangan tamu-tamu yang datang ke Pulau Bali. Maka dari itu, saya menyampaikan klarifikasi dan juga seandainya jika ada pihak-pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan juga merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Semoga hal ini dapat terus memacu siapapun instansi negara yang khususnya yang ada di seluruh Republik Indonesia untuk dapat mengedepankan pelayanan prima, ramah tamah sebagai bagian dari budaya leluhur bangsa. Demikian dari kantor DPD RI Provinsi Bali kami menyampaikan hal ini. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi. Baik.
Dan sebelum nonton video tadi, aku di sini dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah video yang sekarang beredar itu udah dipotong ya guys oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Yang mana pada saat itu mereka memberikan arahan kepada petugas dan juga pimpinan bea cukai yang hadir. Untuk pertama, jika memungkinkan itu bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan yang menyambut para tamu setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai. Dan menurut beliau, hal itu sangat wajar. Siapapun dan dimanapun, itu tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat. Selain itu, pihaknya juga memberikan arahan, termasuk pada saat itu meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan suku Bali untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali dalam proses menyambut wisatawan yang hadir atau pada saat pemeriksaan bea cukai. Misal, mereka itu menyarankan untuk dapat menggunakan bije atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Bije yang di sini tuh ya guys, yes, I think so. Dan dalam klarifikasi tadi, beliau juga menegaskan bahwa mereka tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun, dan juga kepercayaan apapun. Bahwa hal tersebut sudah selaras nih dengan Perda Bali nomor 2 tahun 2012 tentang pariwisata Bali yang melandaskan kebudayaan yang dijawai oleh agama Hindu. Dan tak lupa, Arya Wedakana juga menyampaikan permintaan maaf nih kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan apa yang disampaikannya. Dia juga berharap hal itu bisa terus memacu agar instansi negara mengedepankan pelayanan dengan tanpa melupakan budaya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana hal yang bisa aku simpulkan setelah menonton bagaimana klarifikasi dari Arya Wedakana. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.